Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas satu topik mengenai salah satu syiar agama kita, yaitu adzan. Adzan itu adalah syiar Islam. Kalau sudah bicara syiar, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam sejumlah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kedudukan azan dan keistimewaannya, yang mungkin sebagian besar kaum muslimin tidak mendengar ini sebelumnya. Kita mulai dari hadis yang pertama mengenai keutamaan. Keutamaan ini artinya apa? Ya, keistimewaan dan pahala yang akan didapatkan dalam azan itu. Artinya orang yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala dan kedudukan yang luar biasa. Nah, dalam hadis berikut ini ada beberapa poin antara azan dan shaf pertama. Ini dua amal yang hebat sekali di dalam Islam. Tapi ya tidak begitu memasyarakat. Shaf pertama ya umumnya tahu tapi kurang melaksanakan. Ya, mari kita langsung dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Artinya, kalau sekiranya orang-orang tahu kehebatan azan dan shaf pertama, nah, jadi itu disejajarkan antara azan dan shaf pertama dalam sholat ini, sholat berjamaah. Kalau orang-orang tahu, lalu mereka tidak mendapatkan kesempatan itu kecuali harus dibuat undian. Pasti mereka akan melakukan undian. Coba tuh, ya. Kalau orang-orang tahu hebatnya azan dan shaf pertama, lalu untuk mendapatkan kesempatan itu harus buat undian. Kenapa? Karena semua orang mau, karena semua orang berebut. Bapak A, Bapak B, Bapak semua mau azan. Siapa azan? Saya. Kata, oh saya aja. Saya dong. Masa dia saja? Jadi mungkin ada 20 orang yang berminat mau azan. Terus bagaimana menentukannya? Ya kalau begitu supaya adil, buat aja undian. Niscaya mereka akan buat undian, kata Rasulullah. Jadi ini kan selama ini kita belum tahu ini. Ya, sehingga kadang-kadang anak-anak pun disuruh azan. Anak-anak siapa aja kamu, ya suruh aja anak-anak itu azan, karena nggak tahu. Kalau kamu tahu, kamu pasti berebut. Dan karena semuanya pengen azan, maka untuk adilnya terpaksa buat undian. Mereka pun pasti akan melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, dialah yang azan. Itulah hebatnya apa? Azan tadi. Tapi itulah dasar kita ini beragama itu awam.
Ya, nggak tahu detail-detailnya. Ya, gas kasar-kasarnya saja azan, dah. Tidak pernah diselidiki, ditelusuri azan itu seperti apa sih? Kenapa harus azan? Dan nanti hadis-hadis berikut ini akan menggambarkan kepada kita apa yang kita belum tahu sebelumnya. Nah, begitu juga shaf pertama, Pak. Di beberapa masjid yang sudah banyak pengajian tahu shaf pertama itu jadi rebutan. Tapi pada umumnya di masjid yang jarang membicarakan sunnah, orang datang masuk justru mengambil tempat di belakang. Aneh bin ajaib. Masuk ke masjid bukan mencari shaf pertama, tapi di mana? Nah, di mana ada tiang. Ya. Sehingga dia sholat wajib pun dia nggak mau ke depan. Kan ajaib itu. Padahal dia orang-orang yang termasuk pertama datang. Nah, jadi kalau kamu tahu kata Rasulullah dan tidak ada jalan mendapatkan tempat pada shaf pertama itu kecuali harus dibuat undian, maka kamu pun akan membuat undian. Karena semuanya orang mau di shaf pertama. Berjejal untuk shaf pertama. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berdiri di shaf pertama itu didoakan oleh malaikat. Di shaf kedua tidak lagi. Yuk bayangkan Bapak itu. Makanya orang ya berusaha. Bagaimana supaya dapat shaf pertama? Ya cepat datang. Hanya itu jalannya kan. Cepat datang. Siapa yang datang, urutan-urutannya dia akan menempati shaf pertama, sebelahnya. Nah, itu makanya agak aneh dikit. Orang datang mula-mula di awal, tapi di mana mengambil tempatnya? Di belakang, di tengah. Kan begini kan secara umum? Umumnya kan begitu. Itulah karena ketidaktahuan mengenai fadilah shaf pertama. Nah, apalagi kata Rasulullah, seandainya mereka mengetahui pahala yang didapat dari berangkat lebih awal untuk sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Ya, berlomba-lomba untuk datang lebih awal ke masjid. Sementara kita, Pak, akan belum qomat, ntar aja. Itu 10 menit biasanya itu. Tunda. Mulai qomat, itu biasanya imamnya baca panjang. Masih keburu rakaat pertama masih keburu. Jadi begitulah terus tunda. Jadi kalau mereka tahu pahala yang didapat dari berangkat awal untuk sholat, mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Bapak semuanya mungkin pernah mendengarkan ya. Begitu kita masuk masjid, tahiyatul masjid, itu argo pahala sudah jalan. Ya, argo pahala. Salat 2 rakaat, salam, assalamualaikum, argonya udah jalan tuh. Berapa lama Bapak menunggu azan dan qomat? Dihitung seperti salat. Padahal Bapak cuma duduk dong. Ya. Kalau sempat 15 menit kita menunggu azan, berapa rakaat itu kira-kira? Bisa mungkin 4 atau 6 rakaat. Padahal Bapak cuma duduk, tapi Bapak dihitung sholat. Hebat kan? Luar biasa. Baik, seandainya mereka mengetahui
besarnya pahala salat isya dan subuh berjamaah. Niscaya mereka akan menghadirinya walau merangkak. Pernah ada kejadian orang merangkak datang salat ke masjid? Belum pernah ada. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang ada pada salat isya dan subuh itu, merangkak pun kamu datang. Kira-kira kenapa merangkak, Pak? Ada bisa dimengerti kenapa harus merangkak? Ya, karena kesehatan tidak normal. Umpamanya kaki, ya apa? Dah kaki keseleo lah. Ya enggak? Atau asam urat? Atau lumpuh, berdiri nggak bisa. Tapi kalau merangkak mungkin masih bisa. Dia akan datang merangkak. Coba bayangkan, ya, dia akan datang merangkak kalau dia tahu. Subhanallah. Yang jelas salat subuh itu disaksikan oleh siapa, Pak? Malaikat. Ini masjid ini penuh sesak malaikat di sini. Ya, isya dan subuh itu malaikat di masjid. Kalau kita ilustrasikan orang datang merangkak, umpamanya begini, diumumkan sehari sebelumnya, mungkin hari Jumat diumumkan ya, besok subuh di masjid ini akan ada pembagian kupon. Satu kupon nilainya 1 juta. Orang merangkak nggak datang? Orang akan datang merangkak, Pak. Begitulah perumpamaannya. Di waktu-waktu susah cari duit, atau ditambah lagi minyak goreng 1 kardus, wah, itu akan merangkak orang datang. Ya, itulah kira-kira gambarannya. Kalau kamu tahu apa yang terkandung pada 2 salat isya dan subuh, dan karenanya kalau kita lihat 2 salat ini biasanya jemaahnya sedikit, betul enggak? Kalau maghrib masih rame. Maghrib itu masih rame, Pak. Rame, bisa setengah masjid. Ya, ditambah lagi anak-anak. Ya, tapi kalau sudah tunggu sampai isya, separohnya hilang. Jadi hadis seperti ini perlu disampaikan ke kaum muslimin. Isya dan subuh itu datangi masjid. Ya, bahkan ada kisah dulu, cerita, ya, seorang Yahudi, pernah Bapak dengar kali ya, Yahudi bicara sama seorang Muslim, cerita tentang akhir zaman. Ya, kata si Muslim itu, kamu tahu nggak bahwa kami nanti perang akan mengalahkan kamu, sampai batu dan pohon juga akan berpihak kepada kaum muslimin, mengasih tahu bahwa di belakangnya ada Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Kata si Yahudi itu apa? Bukan sekarang itu. Itu bukan sekarang. Baru kami itu percaya itu kalau sholat subuh kalian itu seperti sholat Jumat. Yahudi ngomong itu, Pak. Baru kami percaya itu akan terjadi kalau sholat subuh kalian di masjid seperti sholat Jumat. Coba bayangin itu. Dan memang betul. Ya, ya coba kita ini aja lah lihat Bapak. 2 shaf lebih dikit. Iya enggak? Sementara penduduk muslim, oh, kalau datang mereka bisa tembok itu lewat ke sana. Iya. Baik, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian masuklah kita keistimewaan, kehebatan dan rahasia azan. Pernah suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada temannya, "Inni arak tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Mari kita lihat terjemahannya, bahwa ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abdurrahman. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri kepada temannya ini, "Kulihat kamu itu menyukai domba dan kehidupan pedesaan, pedalaman." Karena memang orang melihara domba itu biasanya kan tidak di tengah pemukiman kan, jauh gitu, di lereng gunung. Kulihat kamu menyukai domba dan kehidupan badiah, ya pedalaman. Terus kalau kamu pada saat berada di tengah-tengah dombamu dan di desamu itu mungkin gak ada rumah, Pak. Kalau gitu gak ada rumah, dia aja di situ. Lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, keraskan suaramu sekencang-kencangnya. Begitu rupanya, ya. Walaupun gak ada orang, yang ada di situ cuma dombamu itu sama kamu. Tiba masuk waktu, sebut aja lah zuhur, kumandangkan azan sekeras-keras suaramu. Kenapa? Ada apa sebabnya? Tidak ada gema suara muazzin kalau didengar oleh jin. Bukan cuma manusia rupanya. Kalau didengar oleh jin atau manusia atau benda apapun, melainkan pasti yang dengarin itu nanti menjadi saksi untuk dia di hari kiamat. Wah, wah, wah. Bapak bisa bayangkan kalau di pedesaan, di kota saya jin banyak. Di mana-mana jin ada, betul kan? Di mana-mana ada jin. Orang oke lah, karena pedesaan, pedalaman, ya rumah dengan rumah jauh. Nanti akan berikut ini tambahan riwayatnya. Yang mendengar itu benda apapun, sampai batu, pohon, yang mendengar suara azan itu, karena pada hakikatnya benda-benda itu bisa mendengar, walaupun gak ada kupingnya dalam pandangan kita. Nanti mereka itu semua akan menjadi saksi untuk orang yang azan tadi. Kapan? Di hari kiamat. Coba bayangkan Bapak, banyak saksi. Iya, dia dulu ku dengar, ya, dia dulu ku dengar azan, ku dengar azan. Berapa jumlah pohon? Yang namanya daerah yang tidak ada orang, kalau gitu tanaman semua. Bahkan sampai disebut batu, Pak. Batu yang ada di situ, selama batu itu bisa menjangkau suara kamu, nanti dia akan ikut bagaimana? Menjadi saksi untuk kamu di hari kiamat.